Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh Maungers, selamat ngabuburit ya. Yes. Si Mamang Podcast edisi kali ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Betul. Ya, dan waduh ini senyum kita beda ya. Walaupun lagi puasa, senyumnya senyum menuju semifinal. Iya dong. Tapi omat ya lamun seuri ulah ngakak teuing nya. Hawa-hawa Ramadan beda. Kan wangi kasturi teh ya, Bro. Surga eta teh. Baiklah, episode ke-56 si Mamang Podcast hadir tentunya dengan bahasan kali ini persiapan jelang semifinal. Dan kita akan coba review kembali dua pertandingan kemarin ya. Persib lawan Persebaya dan juga lawan kita nanti di semifinal PS Sleman dan kemarin teh lawan Bali nya. Iya. Oke. Ya, dan ternyata yang menjadi lawan kita adalah PS Sleman PS tentunya Sleman. di babak semifinal. Tapi sebelum kita bahas itu, Naon heula ya? ya kemarin dong di review dulu dong pertandingan Persib lawan Persebaya loh. Tapi saacan eta nuhun ya kabeh dulur. Oh iya benar. Geus katutup kabel pabelit, geus teka ciri aya nama. Atur nuhun. Yang lain yang mau ngirim, tapi Benar. kalau bisa ya spanduknya berbahan kain. Bahan kain, Bro. Ini kita maafkan lah karena edisi perdana. Ya pun Masih bisa diakalan ya nya. Masih kan bisa kemarin diakalan. udah dibilang bahan kain. bahan kain. Bahan kain. Mana tuh menang emosi bulan puasa. Oh iya, astagfirullah. Maaf. Kalem. Gara-gara spanduknya aing jadi bisa pakai sendal. Teka tingali. Tapi aing ge diprotes dia pakai sendal ya. Bae we da kamari mah kahujanan, Bro. Ya itu dia. Terima kasih KB Dulur Ya. dan juga kita langsung ke Angki dan juga Kuseripan. Kumaha. Udah nggak sabar nih membahas Benar. pertandingan Persib menghadapi Persebaya. Skor akhir 3-2. 3-2 babak kahiji urang ngeunaheun pisan ningalina, Ya, efektivitas permainan ya kan. 3-0 loh babak langsung pertama. 3-0. Dan 5 Nyaris- menit 2 gol. Nyaris opat sebenarnya namanya eta teh kudu nama. Tapi babak kahiji oke lah. Maju ke babak kedua. Nah, iya. Anu cek si Angki omongkeun teh geuning kon kabarnya. Struggle. Gitu. Kumaha dari babak per babak heula we. Nah, saya yang mau duluan. Urang lah tilalah ya. Sok. Ah enggak. Nya kita lagi nya. Sok. Anjing. Anjing bejeuna. Itu janjian atau melinu couple itu kumaha? Untuk si Ini kan si Mamau Academy, saudara Jeng Dangdut Academy. Kumaha. Jadi kemarin akhirnya kita menghadapi Persebayanya Aji Santoso kan. Setelah kita review dan segala macam mungkin tim analisnya Persib Bandung juga udah punya banyak insight dari semua analisanya gitu. Mereka menghadapi Persebaya. Persebaya sendiri juga kayaknya juga mau menjebak sih awalnya. Mereka main 4-3-3. Biasanya kan 4-2-3-1. Iya. Terus kamar ge kaciri rapatnya si Persebayanya awalnya. Dan pemain seniornya dipakai di babak kedua gitu. Nah itu mereka kayaknya main 4-3-3 tuh mau rencana awalnya orang curiga Ki Aji Santoso itu kan kalau melihat dua pertandingan awal itu di Piala Presiden, Piala Menpora kan susah gol tuh. Ada yang sampai adu penalti, ada yang baru gol di menit 70. Mereka ngerasana iya bakal hese gol. Jadi ku aing babak pertama sampai menit 60-an mah bertahan heula lah gitu. Oke. Ditandai dengan Rahmat Irianto yang biasanya back jadi gelandang bertahan. Main bertiga bareng Adi Setiawan dan M Hidayat. Di belakangnya Arif Satria dimasukin tuh. Arif Satria tuh role-nya sebagai ngaping sebagai pemain seniornya karena kalau dalam pertempuran kan nges tempur siga gitu mah kudu aya pemain senior kan. Makanya Arif Satria dimasukin lah di situ berduet dengan si Rizky Ridho. Sebelah kanan Koko Ari, sebelah kiri si Alwi Slamet. Stabil lah ya. Cuman Rahmat Irianto aja dikedepanin itu dimaksudkan agar pertahanannya rapat gitu, lapis gitu. Nah, kemudian di lini depan nih sebetulnya ada perubahan. Mereka memasang ada Rivelino-nya. Marcelino. Rivaldi Bawo sama Kambuaya. Nah, Kambuaya. itu kan jarang dipasang di starting tuh. Kemarin tiba-tiba di starting. Aing sih curiga tetap Aji Santoso memang di babak pertama itu pengen nyangkanya ini bakal kosong-kosong lah mah. Kayak di babak kedua ku aing babak ya asupkeun si Akbar, asup Samsul Arif jeung si Hambali sigana kitu tah awalna. Akal bulus Aji Santoso sigana gitu. Siasatna gitu nya. Jadi ya udah babak pertama sok aja si Kambuaya dulu ngacak-ngacak nyampekeun si Nick. Si sebelah kiri lagi Rivaldi Bawo nya. Rivaldi depan, Kambuaya kanan, Marcelino. Ferdinand. Itu tuh ditugaskan untuk ngacak-ngacak bikin capek dulu backnya Persib. Habis itu kita serang balik di menit 60-an. Ternyata Persib boga anti teorina.
Robert Rene Albert iya terbaik. Kapangi. Nya, ku 40 Robert. detik langsung jadi gol. Jadi mun cek main catur mah Aji Santoso rek ngejebak ieu na luncurna. Robert geus boga jangan ngejebak eta na skak ster. Nya. Jadi wah terbaik eta. Jadi babak pertama baru pembagian langsung di press tah beng ka hareup. Di press langsung kaget Persebaya kan nyangkanya ini akan berlangsung main santai dulu ya, main deadlock dulu santai sampai ke hese 0-0 gitu. Ternyata Persib jarang-jarang kan Persib nge-press dulu langsung press. Press dapat corner detik 38-an meureun. Iya. Itu golnya 42 kalau enggak salah. Menit 40-an lah. Detik 40-an lah. Ezra Walian dapat peluang langsung jebol. Seperti yang kita duga bahwa Persebaya mau kiperan gitu. Jadi Satria Tama 1-0 jebol. Melongo gitu. Abis gitu pertandingan kan jadi Persebaya kaget kan anjir kok di press ya. Nuka 2 masih kaget kan akhirnya gol cepat itu ada 2 kali tuh. Dua gol cepat itu yang membuyarkan game plan-nya Persebaya Surabaya. Nggak salah 2-0 mana kan kudu mikirnya. Rencana nu tadina menit 60-an arek nyerang Persib, jadi kudu diubah kan jadi aduh aing kudu kumaha ya. Diperburuk dengan Satria Tama kartu merah. Enggak saya Tama selesai buyar banget Aji Santoso. Untuk akhirnya Aji Santoso babak kedua mulai inilah rekonsiliasi lah. Dia mulai yang guys aing keadaan geus buruk, aing mencoba memberikan yang terbaik dalam keadaan terburuk gitu. Sehingga cinta. Masuk Akbar, masuk Samsul. Si ini siapa? Supriyadi. Masuk Supriyadi. Nah, dari situ mulai memang ada penyerangan di sebelah depannya Persebaya lah ya. Cuman mana mau melakukan tadi awalnya mana bisa selamat oke gitu. Cuman kelihatan bahwa kemarin Persebaya kalah pengalaman aja sih. Untuk akhirnya kita kartu merah juga Wander Luiz. Nah, dari situ permainan mulai berimbang lagi dan terbukti Persebaya rencananya Aji Santoso kembali bisa berhasil tuh yang Dapat momentumnya. yang 60 ke atas dia mau nyerang, dia dapat tuh nyerang tuh. Masuk si Randy kapten, masuk Saifuddin, masuk Samsul, masuk Supriyadi. Dari situ mereka mulai lagi. Rencana itu teh kalau 0-0 di awal mungkin itu akan berhasil tuh Persebaya tuh. Iya. Cuman ternyata Robert udah tahu duluan akal bulusna. Persebaya lagi siapa bakal kieu ku aing dihantam ti awal lah gitu. Jadi muncul adu gebrag mah eleh gebrag lah gitu sih Persebaya Surabaya. Muncul orang gitu, si Aki kumaha ya. Komentarnya gimana Ki? Ya itu sih emang melanjutkan yang kata Ripan nyerang cepet di awal. Emang nyuri start duluan weh. Iya. Emang niatnya gitu karena kalau si Persibanya udah sempat dapat momentum aja dengan pemain yang segitu defensifnya, Persib bakal susah. Jadi emang bobol 1 di awal itu buyar. Kelihatan bingung tuh udah 1 gol Ezra aja langsung bingung. Jadi gol Wander Luiz itu kelihatan banget kosongnya kan ya. Si Freds bisa maju segitu jauh. Terus Fred sempat dapat satu lagi peluang, kan? yang udah 1-on-1. Emang buyar dari awal sih itu memang kaget gitu. Eleh gebrag lah kondisinya Persebaya eleh gebrag unggul. Ari taktik mau geus boga taktik. Arek menipu orang di belah mana teh udah ketahuan gitu. Samsul Arif ditaro, Akbar ditaro dulu untuk babak kedua mau diledakin di babak kedua. Cuman Robert Albert tahu mereka punya bom di situ. Di bom teh heula. Di bom teh heula. Jadi orang sih salut ya untuk Robert Albert taktik yang kemarin gitu. Anjir ngegebrak di awal ini ternyata kepikiran gitu ke Robert Albert ke belah dinya gitu. Segan orang rek mainnya santai lah. Biasa Persib kan main santai lah. Iya, dan si pemain yang dia percaya untuk melakukan skema itu menjalankannya dengan baik. Sangat baik. Sampai menit 60-an setelah Farshad keluar lah. Ya. Dari situ mulai rada kacau sih. Termasuk Farshad oke geus kacau geus capek. Ai mainna mah oke-nya. Ketika ada Farshad lagi-lagi kita tidak diserang di wilayah itu. Wilayahnya Dado sama Farshad itu enggak ketemu sama sekali. Persebaya harus nyerang lewat kanan lagi, lewat Kambuaya, ka kirikeun deui. Teu bisa nembus ke tengah eta. Dan kebuktian ya kata Ripan gitu. Kalau Farshad main nggak kebobolan. Iya. Nah. Tapi kan kita juga harus melihat bahwa Farshad juga nges mulai nekuk-nekuk tuur sujud ruku nges mulai ruku kan. Nges mulai capek. Akhirnya Farshad dikeluarin, tembuslah wilayah itu. Dari babak pertama juga udah kelihatan ya kalau udah ikut nyerang pas track backnya lambat pisan capek. ketinggalan pisan berat gitu. Terus punya 1 peluang lagi Farshad nih. Cuma emang harus melambung aja gitu ya. Tapi secara fungsi kalau fisiknya Farshad oke, dia adalah pemain yang bagus secara sistem ya. Untuk sistem bagus banget gitu. Dengan kondisi capek guys, kita masih bisa nutup-nutup gitu kan. Iya. Tapi ternyata pas udah Farshad capek kita emang nggak punya pilihan lagi kan. Tidak ada gelandang yang defense lagi di situ gitu. Ya, nah ini pertanyaannya kenapa akhirnya Persib ini bisa keteteran di menit akhir dan Persebaya ini
akhirnya bisa kalah gitu. Padahal mereka juga punya kesempatan untuk bisa minimal seri lah. Itu sih momentum mereka bikin gol itu spiritnya nambah ya pasti. Terus jadi sama-sama 10 pemain. Jadi sama-sama 10 teh pada saat posisi tilu hijinya hari tadi. Iya, udah 3-1. Jadi momentum bikin gol udah semangatnya udah ada nih. Ditambah Persibnya 10 pemain jadi jumlahnya udah sama nih, jadi nggak usah terlalu mikir aduh di belakang gimana kita kurang pemain, jadi udah all out attack gitu. Ditambah Farsad udah nggak ada juga kan. Untuk pemain yang bertahan di situ udah nggak ada. Mereka masuk Randy Irwan, masuk pemain-pemain menyerang Persebaya cepat seperti kita prediksikan, mereka akan menyulitkan. Dan itu benar menyulitkan gitu. Meskipun di pertengahan babak kedua Jupe masuk ya. Iya, Jupe masuk bareng sama Supardi dan Ferdinand Clash of 2014 Reunian eta. Tapi di 2021 juga ada geus penurunnya. Dan mungkin Jupe juga karena memang sudah terbiasa dengan posisi central defender Ya, gitu ya, pada saat dia naik ke gelandang bertahan teh masih harus menemukan bentuk permainan lagi gitu ya. Iya. Jupe memang udah 2 pertandingan dimasukin itu sebagai gelandang bertahan ya, sebagai Michael Carrick. Itu juga kayaknya untuk nutup lubangnya Farshad, maksudnya aing butuh gelandang bertahan di dinya ya gitu. Ya udah Jupe yang atribut yang paling mendekati untuk gelandang bertahan kan ya Jupe. Ajis kan enggak bertahan-bertahan banget. Ya. Beckham Putra kan menyerang gitu. Mas Har geus di Bali. Mas Har geus di Bali. Agung Pribadi geus eueuh gitu. Tinggal aya Jupe gitu. Jadi pilihannya memang Jufrianto. Mungkin kalau liganya ada kayaknya akan nambah posisi di gelandang bertahan deh. Teuing Farshad dipake apa teh nya? Da Farshad ge secara fisik mah teu layak pisan untuk main liga sih. Ripuhnya. Ripuh tapi visi oke ya. Kalau kondisinya kayak gini dia cuma bisa main 50-60 menit ya. Itu akan lubang besar nanti di 30 menit akhirnya gitu. Iya. Berarti kita lihat dulu nih Farshad dalam beberapa minggu lagi ke depan, apakah dia bisa ada di peak conditionnya dia atau masih siga kieu keneh mah segana hese beurnya. Tapi layak gak sih buat minimal dikontrak sampai Liga 1 gitu Kus? Kalau ada ya. Kalau ada Liga satunya. Aya coy, insyaallah aing optimis. Aya lah, tapi nya tinggal lingke lah kumaha. Kalau layak nggak layak ya aing tuh bisa menentukan layak nggak layak lah ya. Cuman kalau kita melihat secara beberapa pertandingan terakhirnya Farshad, dia bagus secara taktik dan sistem. Cuman kalau untuk fisik itu nggak akan bisa main di liga fisik juga gitu ta. Fisiknya banyak coy, 50 menit pasti diganti eta mah. Komo lamun Persib pas main tandang keluar Jawa kan ya eta bener-bener butuh kondisi fisik nu alus pisan gitu. Tapi kalau visi mah oke, dia nutup ruangnya bener deh, untuk ruangnya jago pisan. Kalau Farshad main di menit awal sampai 30 menit pertama aja, itu Persib udah jarang pisan ditembus. Dado Farshad mah jago pisan, otak itu mah lain itu lumayan. Tapi memang problem itu ya fisik lah ya. Ya kalau problem akhirnya fisik. Itu kenapa akhirnya mungkin posisinya masih kayak dalam tanda kutip trial ya. Pengen Robert kayaknya pengen ngeliat dulu nih kondisi terkininya Farshad kumaha gitu. Kalau pengakuan dia kan dia 1 tahun 4 bulan gak main. 1 tahun 4 bulan, Bro. 4 bulan. Lumayan. Kan. Tapi meninggali pemain lain gak ada emang 1 tahun tuh main sih. Ya perbandingannya pemain lain oke emang marah Ryan kemarin 1 tahun terakhir. Teu kan? Kan di dia mah aya fan football bedana eta. Di Afghanistan kan can tentu aya. Ya tantangannya buat Farshad memulihkan kondisi fisik sih. Kalau fisiknya bagus mah Bakal bagus jadi bagus. Bakal bagus pisan. Oke. Sebelum ke Sleman, kita kasih kesimpulan dulu dong pertandingan Persib lawan Persebaya kemarin. Apa nih yang mau dikasih highlight? Fisik sih kalau saya mah fisik, tapi ya Robert juga berulang kali bilang ya susah tuh setahun nggak main tapi fisiknya bisa cepet pulih mah gitu. Tapi kalau lihat dari kemarin lawan Persebaya yang pemain muda yang agresif, ripuh pisan gitu, kelihatan gitu dari fisik. Tapi kalau taktik dan pengalaman Robert mah nges lah aman itu mah. Gitu ya. Kalau ke saya sih yang pertama adalah akhirnya Persib unggul pengalaman ya, bagaimanapun melawan anak-anak muda Surabaya. Eta teh Aji Santoso teh geus mikir bahwa ini tetap harus didampingi oleh pemain berpengalaman, makanya ada Arif Satria di situ kan. Cuman tetap nulain memang eleh pengalaman lah ku Persib gitu. Termasuk soal pemilihan taktik gitu. Persib terlihat sangat berpengalaman. Cuman ada beberapa catatan seperti gol yang tercipta prosesnya sama dengan golnya si Torres gitu. Cara-cara kita mengantisipasi bola silang, itu kan jebolnya sama tuh Teja di sebelah situ kan. Walaupun memang ada yang bilang bahwa Arif Satria di situ offside ya. Tapi nyangis kan geus kejadian gol gitu. Maksudnya itu harus diantisipasi di situ. Yang kedua,
bagaimana kita bermain tanpa Farshad. Ketika Farshad nggak ada, kita pasti keteteran di wilayah DM. Itu juga harus dipikirin gitu. Terus yang terakhir sih ya kondisi fisik ya. Kondisi fisik kelihatan memang emang aja sih main guys, tara main mah fisik pasti ngedrop ya. KB tim guys juga gitu deh. Nah ini akan menjadi masalah karena Dejan juga tim PS Sleman itu pendekatan fisik oge gitu. Jadi kita akan menghadapi tim yang pendekatan fisik oge gitu. Itu dia. Sebelum kita ke PS Sleman, respect juga buat teman-teman Persebaya. Ya. Iya betul. Ya, Buat teman-teman bonek, punten ya. Yo opo to re. KB dulu. Podos dulu rek KB, rek. Iya. Orang sih ini ya pasti bonek juga agak menyayangkan kalau andai saja gitu. Samsul main lebih awal, Hambali kan jadi nggak main kan? Hambali nggak main ya kemarin. Ya, gara-gara yang diturunin Supriyadi kan. Iya gara-gara Aji Santoso itu kan harus milih akhirnya di babak kedua dia narik Adi Setiawan dengan narik M Hidayat. Akhirnya dia cuma ngasih ada Rahmat Irianto aja sendiri di situ karena itu pilihan gitu akhirnya. Adi Hidayat kan ruang mesin jeung Adi Setiawan yang si M Hidayat kan ruang mesinnya gitu. Akhirnya dia harus ngebuang itu. Iya, M Hidayat harus ngegantiin Satria Tama waktu dia kartu merah. Ya. Jadi masuk. Zengchen. Zengchen. Si Zengchen clean sheet aja. Oh iya. Titisan Zengchen udah clean sheet malah justru. Padahal mun kita coba main di awalnya. Mungkin situasinya bakal beda karena kalau ngelihat nih 2 gol yang bersarang ke Persebaya, orang sempat komentar kan ke kamari di grup. Refleksnya sih gak eueuhan pisan ya si Satria Tama ya lewat 2 gol Persib ya yang sundulannya Nick Kuiper sama refleks yang di gol pertama itu. Saatan Zengchen asup timnas U19 Satria Tama heula tuh. Iya, itu timnas SEA Games ya. Nah gitu, mending mainkan si Hernando di awalnya. Tergerak pisan kan Satria Tama. Gol Ezra cetak gitu lo nonton. Gol Ezra nggak ningali pelongo. Terus yang kartu merah pun masih perdebatan lah ya walaupun memang kalau lihat ada refleks tangan ya artinya of the game itu merah kan. Bad day lah buat Satria Tama lah. Tiap pemain pasti ada ininya hari buruknya ya. Nah Satria Tama kemarin pas lawan versi buruk pisan. Aduh. Jadi untuk teman-teman bonek mungkin harus dipikirin tuh si titisan Zengchen rada di. Hernando boleh lah dikasih beberapa kali kesempatan main di awal gitu nya. Iya. Karena saya tahu justru clean sheet ketika Hernando main. Kebobolan justru. Ya Persib gue strikernya kan menulis Ferdinandnya kemarin itu kayak bukan harinya Ferdinand juga kemarin ya karena ya itu kan kita udah pernah kita bilang kan bahwa cara menikmati Ferdinand sekarang udah nggak bisa sama dengan 2014. Iya gitu. benar. Dia udah terlihat habis ya, Iya. Ezra pun terlihat cedera ya ternyata. Waduh. Apakah ini kaki kaca? Apakah Owen Hargreaves? Ya kita juga belum dapat update ya cederanya Ezra berapa lama Ki? Belum. Per hari ini belum ada. Per hari ini belum ya. Atau masuk ke game plan kayaknya ya buat wah. Ya mungkin kemarin juga pertimbangannya Robert narik keluar langsung karena ditakutkan kalau maksain bisa beki parah teh Hamstring kan. karena hamstring ya. Nah, itu lah mau cedera tadi tuar kita mah coy biasanya pilih lain sih. Anu tiba-tiba diuk. Oke, padahal Ezra kemarin di 2 gol awal punya kontribusi yang luar biasa ya. Gol pertama sama yang kedua itu kan kipas dulu ke Freds langsung umpan tarik ke tengah ada Wander. Artinya berarti kan kita sekarang PA-nya tinggal di fitness ya, di ketahanan fisik dan endurance. Maksudnya andai saja Farsad bisa bermain 90 menit full itu udah enak. Andai saja Ezra bisa 90 menit full tanpa cedera itu enak gitu. Nah, kondisinya kan kita harus bertarung juga dengan hal itu ya, hal fisik. Ezra yang cederanya ting kambuhan ting kena gitu. Soalnya tadi tuar tadi naon itu langsung nyeri gitu. Mending dari the best 11 tim yang kemarin lebih serak yang kemarin ya. Starting 11 ya lawan Persebaya. Yang kemarin ya yang jelas sih cocok ya. Cocok terhadap sistemnya Persebaya gitu. Pengen main gas di awal ternyata digas. Oke. Gitu. Berarti lawan semifinal ke PS Sleman cantang tuk itu. Cantang tuh. Robert pasti punya punya bom yang akan ditempatkan dimanapun. Iya. Pasti nggak mikir teh lah. Dan itu teka pikiran ku orang-orang sih. Orang jujur, aing teka pikiran. Orang mikir lawan Aji Santoso bakal nyangges main biasa-biasa. Iya. Oh, sama ini yang kemarin disoroti mungkin Bobotoh juga banyak yang berkomentar. Tadi juga sempat di highlight sedikit antisipasi bola-bola silang, ya kan, bola matinya lawan. Ini terus berulang. Padahal Persib boga figur pemain belakang kemampuan duel udara kuduna unggulnya. Iya. Sampai Papa Iqbal pun di detik-detik terakhir sampai yang harus marah-marahin. Ya, amekan. Tapi eta bagi aing gestur bagus sih. Maksudnya eta gestur nggak mau kalahnya. Maksudnya anjing main mah
nu fight sampai ke akhir mikta gitu maksud itu apa sih wake up call sih sebetulnya. Mun aing setuju sih. Ya padahal udah menang ya sebenarnya. Iya. Secara poin. Ya Guardiola kan nyarekan Sterling ketika final juara bahasa eta naon tapi Sterling malah bagi Guardiola eta gesturnya nggak bagus gitu. Sterling dicarikan setelah pembagian piala waktu itu. Jadi bagi aing itu tuh tanda sayangnya Papa Igbo ya terhadap tim Persib gitu. Maksudnya anjing mana kudu fokus atuh goblok gitu. Bulan puasa. Ya apalagi Iqbal kan sering ditempatkan sebagai kapten juga. Iya, Jadi betul. memang harus ada hal-hal seperti itu yang ditunjukkan oleh seorang kapten gitu. Tapi bagi saya itu gestur bagus sih. Artinya itu gestur ingin menjaga marwah tim besar dan jangan sampai kalah gitu. Ya. Mun kamari kan diberi 5 menit di lawan siga kita permainan kan bisa wajar tilu sama kan gitu. Jadi Iya. bisa konyol gitu cuman gara-gara orang tunduh gitu. Ngantuk. Mana kudu fokus dan fight. Terus adu penalti dan kita nggak tahu hasilnya Iya. gitu kan. Kalau soal bola silang sih saya sih akan mempercayakan ke Pasos ya. Pasos pasti akan evaluasi lah geus pasti eta mah. Kayak pasti Teja dilatih deui. Teja latihan lah anticipation lamun dino training goalkeeper. Refleks, anticipation jeung handling biasanya. Udah jangan diragukan lah. Pasos pasti mikir. Maksudnya orang wege nu orang awam bisa ningali eta apalagi Pasos yang spesialisasinya di situ. Pasti diberesan eta mah. Pasti diberesan, Aman. langsung wajib militer deh. Harus diberesin itu karena 4 dari 5 gol Persib dari set piece. Nah, itu. Oh jadinya apa tuh? Kalau diingat golnya Paceco lawan Bali Lawan balik gitu. set set piece. piece, set piece. Terus Made Wirawan ya pada saat itu. ya. terus yang lawan Persita penalti Ya, Chandra Waskito kan Dari itu corner ya? dari corner. dari corner. Terus kemarin dari 2 umpan Alwi Slamet kan yang ke Saifuddin dan Arif Satria itu set piece juga. Iya. Yang satu-satunya open play-nya Torres teh ya. tapi karakter bolanya sarua gitu ya. Iya, melengkung Tapi gitu kan kan. melengkung. Eta Torres langsung dibeli ke Persis Solos ya. langsung pindah ke Liga 2 ya dan. Iya. Nah, ini menghadapi PS Sleman. PS yang di luar dugaan juga bisa unggul Iya. atas Bali. Kita sedikit Review dulu lah matchnya PS mereka kemarin, PS Sleman lawan kemarin. Bali. Apa nih yang spesial dari match kemarin? Calon lawan kita. Balina nganggap enteng coy. Balina nganggap lemah, Iya. nganggap sepi eta. Benar. Maranehna geus ayo mah bisa lah Sleman. Tapi penguasaan bola memang si Bali unggulnya. Iya. Di awal sampai ke akhir aja boleh dibilang dominan lah. Untuk kemudian ada kartu merah. Ah, itu. Itu yang mengubah setupnya Bali dan jadi acak-acakan skema Iya, teko. iya. Dia angkat asup penalti euy. Iya, Gemper. Gemper. Gemper kasih Tinggal gemper. Tino Gemperna aja. Iya. Nah, sebetulnya si Sleman dapat momentum ya harusnya pada saat si siapa Andika ya? Andika Andika Wijaya. di kartu merah kan, Andika kartu merah dapat momentum harusnya untuk bisa tampil all out lagi, bisa nyerang, bisa nyuri gol. Tapi kamari terkesan guys, di kartu merah hiji mah kalau mah bener ngudag penalti we lah. Iya. Kesan siga kitu nya. Ya Teko masih taktikal lah sampai dia kartu merah. Andika Wijaya dia masih bisa mikir kayaknya masih berada di atas, ngerasa di atas angin lah. Mun orang ngerasana ninggalina Balina merasa jumawa ya. Merasa aing bisa ya mah gampang gitu. Termasuk pas saat satu di penalti dia mencoba ganti Wawan dengan Remas siga tim Krul jeung Cilesennya nya. Eta kan sebetulnya mau menunjukkan perang psikologis aja ya bahwa eta kan nunjukkan ke budak Sleman kayak anjir dia ganti kiper gitu. Ternyata urusan ku Sleman kita tetap di bawah. Yang eta kami bola-bolana teka tebak kabeh si Remas ya. Teka tebak kabeh. Terus si Sleman ngasupkeun Wahyu Sukarta emang jadi penalti oge. Iya. Untungnya teh juga Simone Zaza. Asup kamari mah asup. Iya benar. Jadi untuk Sleman sendiri Dejan Antonik memang udah mulai udah mulai nyari formasi terbaiknya lah di Piala Menpora gitu walaupun ini pramusim dia coba ganti termasuk lawan Bali. Bahdim nggak tahu kenapa nggak main mungkin cedera atau Mungkin. atau gimana ya cuman Disimpan beren yang semifinal. ya, bisa jadi. Berarti saya visioner oge nya ada visioner. Karena di daftar pemain cadangan pun nggak ada. Oh ya kemungkinannya Cedera sih gananya. Tuh Bahdim teu Ezra ieu cedera kieu ya kumaha ya. Ini pasukan Belanda teh kumaha ya. Kumaha ya. Yang ayak yang treh teh. Kamarana ya. Tapi kamari eta intermezzo sagadengnya bobotoh placement bola Ezra di gol pertama emang halus ya ngeunah. Halus coy. Halus pisan eta. Hampir diikutin sama Dado. Dado rek nurutan. Tapi suku Belanda jeung suku Nangor beda. Beda hasilnya. Peng. Jauh. Tapi ya Dado juga mungkin minang-minang latihan sih gitu lah. Siapa tahu dapat momentum lagi kan? Momentum lagi. Pelangkungna aneh ya. Pelakungna aneh. Melangkungna oke sih eta. Halus ya eta. Anjir.
Beda sih, ya, beda teknik Belanda eta. Suku Belanda. Didikan ayak kita bener sih kayak gitu. Yong Ajax tah. Didikan ayak gitu tas SSB suku. Benar, balik nih ke calon lawan ya. Lain calon lawan emang geus lawan. Ya, Sleman. Berarti nanti praktis apa yang mesti diantisipasi oleh Persib dari calon lawan kita? Bedah PS lini per Sleman. lini coach, bedah lini per lini. Oke, kalau saya sih Sleman sudah mulai menemukan formasi yang ideal ya di Piala Menpora. Mungkin dia akan ganti juga nanti di liga beberapa. Cuman untuk Piala Menpora ini Sleman biasa pakai 4-3-3. Kiper David De Ega. David De Ega dia bermain. Dia save penaltinya Pacheco. Iya. Nah, Pacheco gitu najung nanya. David De Ega geus boga yel-yel di Sleman lagi ku iya? BCS. Geus aya yel-yel na. Dan Terus kanan udah pasti El Capitano ya, Bagus Munyeng, Bagus Nirwanto ya. Bagus Nurwanto. Bagus Nirwanto udah pasti posisi di fullback kanan. Untuk tengah ada Fabiano Beltram sama Maslach. Ah, ya gitu. Wah, eta Tegas oke nya kemarin Tegasnya. Fabiano emang kemarin tampil lugas gitu nya. juga. Dan catatan Fabiano teh kalau lawan Persib. Nah, Ini gimana nih? Saya tahu mau jadi lawan halus wae anjing Halus wae menurut Persib ngagulkeun wae nya hari tanya. Ya. Fabiano kalau untuk level liga itu teh 15 kali ketemu. 15 kali panggil. Ini mah liga ya, liga resmi. Liga ya. Liga. Liga resmi teh dia saya ada punya catatan. Ayo pada rimbon tas si Anggi. Kalahnya cuma 4 kali untuk level liga ya dari 15 kali panggil. 15 panggil. Fabiano ngan 4 kali. 4 kali kalah. Persibna Si Fabianonya dari Fabianona, Persib cuma kalah 4 kali. cuma kalah 4 kali. Sasana si eta menang 11 berarti. menang dan Menang draw. seri, Menang jeung draw teh 11 kali. Udah gitu rata-rata mencetak gol ya. Nah, terus kalau yang catatan menariknya sih dari 2013 kita terakhir menang lawan Fabiano itu 2013 kan. Sesana tuh menang-menang. Yang 3-1 Persib Persija. Persija anu di Jalak Harupat ya yang kan. Sergio jarak Perez, jauh. Setelah itu Persib belum pernah lagi menang lawan tim yang ada Fabiano. Yang ada Fabiano. Termasuk uji coba ya pokoknya game-game Pertandingan apapun lah ya. ulang tahun Arema waktu itu atau final Inter Island Cup yang tertunda setahun. Si Fabiano itu bukan cuma susah dikalahkan ngagolkeun oge. Ngagolkan oge nya. Apalagi pas dia membela Madura kan, 2 kali pertandingan lawan Persib, dua pertandingan saya ngagolkeun ya. Edan. Kemudian pernah diambil Persib. Ya. Anu teu main-main teh dan akhirnya pindah ke Batur main. Goblok. Ya semoga ini bukan bukan pertanda buruk bagi Persib ya. Ketemu lagi sama Fabiano Beltrame yang kali ini punya duet yang boleh dibilang cocok lah. Cocok. Duet si Maslak itu nya. Duet dua tower tinggi banget itu Fabiano menjadi kapten dan Maslak untuk ukuran baru ke Indonesia. Eta keren sih si Vlado lah bawa gitu tipenya. Si Maslak teh mana? Serbia atau Montenegro atau mana? Serbia nya. Eta bawaan Dejan pasti. Oh, Gerbongan Dejan pasti ya. Eropa Timur Connection. Nah, kita nyambung ke taktik tadi ya. Nah, masalah Sleman mungkin ada di bek kiri. Di bek kiri mereka masih mencari-cari nih ya. Yang main kadang si Dery Rahman sama Samsul Arifin. Cuman kartu kuning si Samsul Arifin 2 kartu kuning. 2 kartu kuning. Tapi kita belum tahu gimana Regulasinya. Yang di semifinal teh apa ada pemutihan atau enggak. Samsul Arifin tuh numbukna gondes ya. Nya. Nah, nu gondrong awakna gede, awak fitness teh ya. Tapi si Arthur Itu tuh Arthur kadang di kanan, kadang di kiri juga. Memang bisa kiri kanan ya. tapi saya sih kayaknya kalau besok yang mainnya kapten ya Bagus Nirwanto karena ini partainya udah semifinalnya. Jadi Arthur kayaknya menepi dulu atau bahkan Arthur bisa jadi ke fullback kiri. Karena Dejan kayaknya masih mencari di posisi fullback kiri. Artinya kalau Persib emang mau menyerang agak mengeksploitasi ya eksploitasi aja. Fullback kirinya PSS yang itu ada Sibo kan di situ. Oh, udah pastilah. Tugas Nabo berarti. Jadi eta back kirina PSS adalah kelemahannya PSS Sleman. Salah satu titik lemah PSS yang bisa kita manfaatkan gitu. Sangat bisa dimanfaatkan. Jadi kiri ya. Bow, ini tugas kamu Bow sekarang. Arek si Dery, arek si Samsul. Arek Arthur. Arek Arthur dirinya bisa-pisan. Arthur tapi kamu kena gelis coy. Waduh. Coba kita lihat IG-nya. Kalau puasa kene. Oke lah, kan tuh bisa dipakai tajil oke bro. Pokoknya itu salah satu kunci mengalahkan PSS adalah hajar aja sebelah kiri. Eta titik lemah karena kalau Bagus Munyeng ya kapten lah masih ada hese-hesena lah. Kalau kiri mah kayaknya Febri Bow nih bagiannya. Nah, itu dia. Kayaknya bagian Febri Bro nih semifinalnya. Nah terus kita agak maju ke depan dikit. Tengahnya?
4-3-3 kan, ada 2 pivot biasanya yang main adalah Kim Jeffrey. Kim Jeffrey itu selalu starting sejak pertama main starting Piala wae, Menpora. saya tanya. Starting terus. Starting boy bener. Anak Sejak Mas diasuh teh. Dejan. Sejak diasuh Dejan. Sejak PSS. Jadi Dejan itu bisa memberikan taman bermain untuk Kim yang Kim pengen selama ini gitu. Tidak ada keraguan dan Kim juga mungkin ingin ini mengambil hati BCS dan Slemania gitu. Jadi dia tampil sangat baik. Bagi orang selama Menpora Kim tampil baik ya. Tampil baik, pede, emang terloba aneh-aneh gitu. Terloba pertarungan dengan batur dengan wasit emang Kim as a professional Kim we gitu. Sehingga Kim anu di PBR gitu. Dan itu Dejan memang paling jago lah nguruskan si Kim gitu. Dejan tahu gimana caranya men-treatment Kim Jeffrey betul, kan. Dejan tahu. Kalau di Bandung kan dia tidak mendapat trust itu ya si Kim ya. Bobotoh teh yang kayak nyarekan iya BJCS yang nyarekan sih cuman kalau selama Piala Menpora sih nggak ada ini ya. Tapi udah protes juga itu BCS. Padahal masuk semifinal pengen tukeran pelatih sama Teko. Teko lolos. Kalem heula. Di sampingnya Kim itu ada kadang Aaron Evans. Iya. Aaron Evans juga kadang kalau kepaksa-paksa ting bisa di full back kiri. Si eta posisinya siga mana hati Lestusen kan. Bisa back kanan, bisa back tengah, bisa back kiri, bisa Versatile juga ya. DM. Jadi kayaknya sih tapi besok akan ditaruh di DM ya, duet sama Kim sebagai pivot. Tapi kalau mentok-mentok emang full back kiri kaserang sih Aaron Evans ada dinya. Turun kadinya. Aaron Evans ini paket yang bagus ya dalam diri Aaron Evans, dia bisa main banyak posisi dan paspornya kan ini Asia ya. Jadi menguntungkan. Nah di depannya ini, di depan Kim sama Aaron ada yang paling geras adalah Nico Velez. Nico Velez di pertandingan pertama debut sama Sleman itu lawan Kediri untuk salah nyetak gol. Dia diposisikan sebagai penyerang nomor 9, penyerang utama. Untuk akhirnya si awak natural nanti hayang mundur deh. Oh ternyata ieu mah trequartista. Kemarin ge kacirna eta free roll pisan ya. Ka itu ka dieu gitu. Kalau gambarannya adalah ya kita melihat Gustavo Lopez zaman dulu lah. Siga atau Rodrigo OST ya gitu ya. Mitra Kukar ya. Si Velez sih asal mana sih Ki? Argentina atau non? Argentina. Dua kewarganegaraan Argentina sama Italia nggak salah. Tapi si Velez ini bagus ya secara visi, sukuna kiri. Memang dalam beberapa pertandingan terakhir seakan tidak kelihatan, cuman kalau dia dapat satu momentum dia akan membahayakan. Apalagi kalau dia ada di depan nih, ada di pos nomor 9 si Velez ini finishingnya halus. Kan si Gana sok hayang katukang terus, hayang nyokotan bola, hayang ngatur permainan lah gitu. Padahal dia kalau di nomor 9 dia bagi aing bagus ya. Penyelesaian lawan Persik adalah penyelesaian kelas ya. Satu sentuhan Suku kiri langsung ngejebol gawang. Oh keren lah. Itu salah satu nyawanya Sleman ya. Jadi untuk urusan back tengah sama 3 gelandang Sleman mah aman. Ditambah nanti suka ada Sukarta. Ya Wahyu Sukarta. Nu kemarin ngagolkeun penalti. Jadi no issue untuk lini tengah Sleman. Lini tengah Sleman udah dapat pick terbaiknya. Mereka akan ngelawan lini tengahnya Persib Bandung. Bergeser 3 ke depan, 3 di depan biasanya pakai Irfan Mila, Irfan Jaya. Irjaya selalu di starting line up lah dari awal. Dan depannya kadang Bahdim. Kadang si Arsyad ya. Kemarin Arsyad kan yang karena Bahdimnya kan gak ikut. Ya. Jadi Dejan memang punya masalah di nomor 9. Dia tidak punya penyerang tunggal. Penyerang utama maksudnya. Penyerang utama yang sifatnya goal getter. Sama tidak punya fullback kiri yang memuaskan sampai sejauh ini. Itu problemnya. Tapi kalau key playernya kira-kira di mana nih dari PS Sleman? Kalau kita lihat dari pertandingan pertama sampai ke terakhir lawan Bali yang selalu dimainkan di starting kan ada Irfan Jaya sama Kim Jeffrey ya. Berarti itu adalah mesin yang ininya, mesin kuncinya itu ya. Kuncinya Dejan di situ. Irfan Jaya sama Kim Jeffrey. Kalau saya sih ngelihatnya mungkin juga nanti Nico Velez akan membahayakan ya. Nico Velez juga player to watch teh. Player to watch ya, player to watch. Karena si Sleman sepeninggal Yeven Bokashvili teh eueuhnya. Iya. Sama Brian. Jeung Brian Ferreira. Jadi masih ada pos kosong yang sampai sekarang masih belum ditemukan siapa pengganti yang ideal. Iya. Nggak ada pengganti Yeven di posisi nomor 9. Terus fullback kiri adalah masalah. Kalau untuk lini tengah sih Kim udah aman. Terus untuk flank sih kayaknya Irfan Jaya sama kayak si Irkamila gitu, Irfan Bahdim itu mah aman sih juga. Oke, itu yang disiapkan oleh PS Sleman untuk menghadapi Persib kira-kira seperti itu. Persibna kumaha? Karena ini pasti akan berubah lagi nih, ya kan? 4 di belakang pasti akan berubah, di tengah pasti akan berubah, apalagi depan. Kan kita nggak akan diperkuat untuk yang match pertama, leg pertama tidak akan diperkuat sama Wander kan? Wander Luiz. Nah, kumaha ya? Kalau per hari ini kabarnya sih Robert sempat ngomong ada 3 pemain sebenarnya yang
nggak fit ya. Oke. Yang pertama Ezra, Iqbal Nevo sama Deddy Iqbal Kusnandar. Nevo sama Dedi. Waduh. Main kunci semua lagi. Wow. Atau mungkin bagian dari gameplay kan bisa aja Bisa. kan. Ya, mungkin. Cuman lamun beneran gawat oke. Ya meskipun ia bakal jadi 2 leg. Kela yang ngomongkan regulasi ya Ki. Saya tik ya. Ya kan 2 leg ya. Aneh sih ini. 2 leg ya, 2 leg ya. Jadi Bobotoh bisa rek ngecek oke, bisa ada di webnya itu ya, di webnya Liga. Regulasi. Ada regulasi yang bisa dicek. Rada aneh oke karena tidak akan memberlakukan gol tandang. Gol tandang. Gol tandang teh lamun misalnya orang 0-0 di kandang, di kandang batur hiji sama orang lolos gitu. Orang lolos kan karena orang bisa ngagolkan di kandang batur. Eta eueuh. Moal. Jadi lamun 2 kali misalkan hiji-hiji jeung 2-2 atau 0-0 hiji-hiji. Eta tetap we kita bakal adu penalti. Lah. Atau dibaca dulu we nya. Kalimatnya ya yang dirangkum dari websitenya Ini di website Liga Liga 1, official Liga 1. Wah kacau. Jadi ini pasal 32 soal pasal kartu 32. kuning dan kartu merah. Ini Ini satu ayat dulu. 11-nya pemutihan untuk kartu kuning hanya terhadap kartu kuning dan berlaku untuk babak semifinal dalam pelaksanaan turnamen. Nah itu teh yang rancunya antara yang pemain yang udah kartu kuning itu dihapuskan atau yang akumulasi pun ikut diputihkan. Itu kan nggak tertulis dengan jelas ya. Gak detail ya. Gak Soalnya detail. kita ada 2 pemain yang 2 kartu kuning Ya ya. karena Beckham pun Etam. 2 kartu kuning. Etam 2 kalinya kamari. Oh berarti bisa aya pemutihan lamun misalnya eta Itu kan mun aya pasal nu memutihkan Ya, eta. ini tergantung dari penafsiran si pasal ini. Oke. jadi selain Wander Luiz yang kartu merah, ini Beckham juga terancam absen karena Kartu kuning 2 kali. 2 kali kartu kuning akumulasi. Itu yang pasal kartu. Eta pasal kartunya, maksudnya rancu lah ya. Rancu lah ya. Orang tak hafal kumaha. Lamun si eta gol away. Gol we tak kumaha Itu pasal tidak ada nanti. gol tandang kan? Kalau kalimatnya gimana? Kalau yang goal away itu tar. Sumber masih dari website PT Liga ya. Ya. Ini sambil Angki mencari ya, kita mungkin akan sedikit udah deh. Apabila 2 tim yang bertanding di grand final mencetak skor akhir yang sama setelah bermain di 2 pertandingan, misal 1-1, 2-2 dan seterusnya, tidak berlaku keuntungan gol tandang. Jika hal itu terjadi, maka pertandingan grand final kedua langsung semifinal kedua dilanjutkan dengan tendangan dari titik penalti. Oh, berarti tengaruhnya kudu aya nu menang. Kudu aya nu meunang heula. Berarti pertandingan pertama teu paduli saha nu tuan rumah nanya gitu Iya, nya. iya, teu paduli, Saha nu tuan rumah, saha nu home atau nu away teu paduli. Nu penting kudu meunang heula. Tapi home base tidak berubah ya, semifinal masih di Jogja dan di mana sih satu lagi? Solo. Solo. Ya. Solo. Jadi PSS 1 leg benar-benar main di kandangnya. Oh, literally kandang Maguwo. Maguharjo. Maguharjo tas Sleman. Itu tuh di tanggal 16 nya. Ya. Persib lawan PSS tanggal 16 teh di Maguharjo. Geus tarawih Leg pertama. Yang geuna geus tarawih ya. Zona fairness. Heuh nya pada mah switch atuh. Persib nu main di Solo nya, Persib Sleman main di Solo, si PSM Persija main di Maguwo. Iya tuh yang geus Pak Lulu tesnya di gitu kan. Tos booking hotel Pajar. Intinya mah berarti Sleman akan main di kandangnya ya. Iya. Oke, walaupun leg pertama kandangnya Persib. Terus Persib lawan PSS itu di leg pertama poe Jumat isukan ya. Isukan, Main Jumat. day poe Senin. Tanggal 18. 19. kita leg 2 itu kedua. main di Solo. Iya. Anu lampuna ieu teh nya. Anu lampuna burem teh. Kumaha itu stadion aja lampuna euy. Kalem. Mas Gibran tolong dibetulkan dulu Mas. Oke. Artinya itu harus ada. Iya mah berarti kieu lamun misalnya eueuh keuntungan gol tandang ya. Iya mah ibaratkeun main 4 babak sih sebetulnya. Nya. Kumaha carana neangan skor di 4 babak eta. Berarti kudu neangan nu meunang kan. Kudu yang anu menang dan Persib kuncina lamun hayang nyelolos ke final, mau gak mau kudu menang heula weh kuncina mah di pertandingan pertamanya. Ya, dimanapun harus menang. Di K2 ge nya kudu menang pokoknya. Kedua menang. Ya atau arek pokoknya harus unggul angka, harus unggul gol. Ya. Di 4 babak itu kudu unggul gol. Arek hiji 0 unggulna, arek 2 hiji, arek 4-0 pokoknya. Nya. Dalam 4 babak ini harus unggul gol itu aja sih Ya bisa aja kuncinya. misalkan pertemuan pertama seri gitu. Ah. Tapi yang pertandingan penentuan semifinal kedua Menang 1-0. harus menang kan. Dia hanya gitu. Intinya mah kudu unggul gol di 4 babak gitu. Si Oke. Persib Bandung. Nah, masalahnya Dejan Antonik pasti geus edan-edanan coy geus lawan Persib mah. Iya ya. Dejan Antonik mah geus akan mengerahkan segala cara. siga Jose Mourinho. Dejan ini kan udah tau lah karakter Persib, ditambah ada juga 2 pemainnya yang mantan Persib, Fabiano dan Kim ini kira-kira bakal kayak gimana nih?
Ya Dejan kalau melawan Persib mah suka ini ya, suka pendekatannya kan fisik gitu, cenderung hajar keras gitu dan itu udah terbukti waktu di PBR lah kita lawan PBR-nya Dejan kan gitu. Dapat pendekatan hajar. Kayaknya Dejan akan menghalalkan semua cara yang dia punya deh. Ya. Cara apapun akan ditaruh untuk Dejan untuk mengalahkan Persib. Dejan mah targetnya lain lolos ke final lain. Dejan mah targetnya menyingkirkan Persib gitu. Ya maksudnya Padahal teh juara antara berarti aing bisa ngalahin Persib lawan gitu aja. Sigana eta aya pokoknya jiwa eta teh sigana aya di Dejan Antoni gitu. Aing mah ke final kita nanon kan Persib kudu tersingkir gitu. Berarti Robert ulah enjoy the game aja. Kudu menang ya mah. Oh iya emang perang. Robert kayak apal, kuduna posisinya Robert geus apal bahwa ieu emang pertandingan hitunganna perang gitu. Benar-benar. Nah, lamun tukang tengah ya oke lah kita sudah bisa melihat di 4 pertandingan terakhir berarti ya. 4 pertandingan terakhir bagaimana nih pola yang bisa dipakai, pemain siapa yang bisa diturunkan. Untuk depan ini pasti akan jadi sangat kerugian. Tidak ada Wander Lewis dan kemungkinan besar Ezra oke can main. Kumaha ya cara mengatasinya? Ya, yang jadi andalan kebayangnya sih Freds ya, karena sejauh ini Freds yang menunjukkan dia ininya gitu andalannya karena dua gol 2 assist gitu. Ya. Jadi kayaknya Freds bakal jadi tumpuan, mungkin bisa ditemani Ferdinand atau Fiskara. Ada Fiskara. Orang sih juga Fiskara bakal main sih. Fiskara akan di second striker, di striker utamanya ya bisa Ferdinand, bisa siapapun di situ kayaknya ya yang dipasang. Cuman artinya di akhir-akhir Piala Menpora bensin kita juga udah mulai habis nih. Mulai caledera, mulai capek gitu. Sedangkan PSS peaknya mulai naik gitu. Jadi ada 2 tim dengan kondisi tim yang mulai berbeda gitu. Orang mulai kebanyakan seperti bensin. Udah kelihatan kan bahwa ada lobang-lobang ya, yang tentunya itu bagus dalam pramusim gitu. Cuman kondisinya enak guys, asup ke perang ya semifinal siga kieu mah gitu. Jadi saya yakin Robert akan memutar otak untuk menemukan cara di lini depan gitu. Entah Sanu dipasang didinya, entah si Ferdinand, entah Fiskara gitu. Cuman pertandingan akan berjalan alot kan. Berarti akan ada satu opsi yaitu set piece seperti biasa. Aing sih yakin ini deadlock sih ya. Pertandingan bisa berakhir dengan adu penalti atau kalau bisa kita nyolong gol dari tendangan bebas, tendangan corner. Gitu. Ya terbukti juga ada beberapa gol yang memang kita ciptakan lewat bola mati kan. Iya. Terutama corner ya. Corner. Iya. Dan cornernya bagus ya, Fred sih udah nekuk-nekukna geus kena lah nulangkeun bolana ya. Ya gol Ezra juga kan dari corner. Dari corner dulu kan. Jadi kayaknya kalau open play sih akan ketat pisan ya. Dejan pasti ngarapet eta nembus Fabiano hese, nembus si Maslak hese. Nembus si Kim Jeffrey bakal hese karena Kim ngerasa nih aing buktikan nih. Pembuktian Kim Jeffrey itu aja. Berarti si Persib di tukang ulah langsung direct long ke harapnya. Nah, ya mah terserah Robert sih dia mau melakukan apa. Cuman kalau misalnya kalau di long kan geus pasti aya Fabiano jeung Maslak didinya kan gitu. Eta saya 2 cadas eta nya. Mun hayang ground duel masih bisa untuk bikin Ferdinand jatuh di dekat kotak penalti atau di kotak penalti sekalian gitu. Oh iya. Jadi ada kunci di mana set piece bisa kita lakukan untuk hal ini ya gitu. Jadi aing sih bisa terjadi dan nanti di semifinal entah ke 1 atau kedua akan ada gol Persib melalui set piece. Oke. Atau bahkan kita bisa menangnya lewat adu penalti gitu misalnya. Gitu. Karena untuk pertandingan open play ini bakal alot sih ya mah. Dejan bakal edan-edanan guys pasti. Siap tempur. Saya bakal membakar semua api yang dia punya untuk melawan Persib. Guys pasti itu mah. Geus asa final lah pokoknya namanya. Geus asa final. Geus asa final we. Misalnya Sleman lolos final gitu, eleh gitu naon sih karena mun geus ngalahkeun Persib bagi Dejan eta geus juara. Geus puas lah nya. Puas pisan. Ieu target utama dan partai puncaknya adalah ini loh. Ketika melawan Persib di 2 leg. Dejan. Tapi kan artinya kita kalaupun udah masuk semifinal mah kan enak ya. Kalaupun tidak lolos katakanlah ke final masih ada satu pertandingan perebutan juara 3. Kalau misalnya lolos kita masih ada 2 kali lagi. Artinya kita masih bisa menikmati Persib minimal 3 kali, maksimalnya 4 kali gitu. Di Piala Menpora masih ada sekitar 3 sampai 4 kali pertandingan yang bisa kita nikmati. Itu bagus karena ligana kan jangan wiraha gitu. Jadi untuk bobotoh kita nikmati 3 sampai 4 pertandingan ke depan melihat Persib Bandung. Itu dia. Seenggaknya di semifinal ini ya kita bisa juara 3, juara 2 atau bahkan jadi juaranya. Iya betul. Nggak sampai ka dia menyengs lah, nggak kagok edan sih lamun aing ya. Tapi ya gitu, kagok finalkeun wilahnya. Saya sih yakin Robert punya antisipasi taktik ya. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa Dejan akan edan-edanan. Dejan Antonik. Apalagi dengan kondisi bulan Ramadan sekarang tentunya akan sedikit berbeda nih. Oh iya. Apalagi pemain-pemain yang menjalankan ibadah puasa, Betul. ya kan? Walaupun pertandingan digelar malam hari, tentunya akan sedikit berbeda dari sisi endurance sebenarnya. Ini kick off kemungkinan di 8:30 ya. Setengah 8 beres taraweh bro. 20.30.
Setengah 9, setengah 10, setengah 11 ke sana berarti. Ya. Mual bentrok jeung taraweh, tapi masih kena bentrok jeung masal. Kurang rame-ramena cenah. Kamar ge urang parebut jeung pamajikan remote. Ya. Kerame pisan ya. Kurang rame-ramena cenah ieu teh ayeuna teh ceuk pamajikan urang. Geus ganti ngaran ayeuna ikatan dinas. Aduh. Jadi kira-kira kayak gitulah apa yang akan dilakukan Dejan, akan sedikit pendekatan fisik ya, akan gaprak-gaprak dan mereka akan fight sampai 90 menit gitu. Persib harus mengantisipasi apakah kita kuat bermain 90 menit, kalau misalnya kuat arek kumaha gitu, apa arek main lambat WT awal atau kumaha gitu. Saya yakin Robert dan tim juga udah punya pemikiran ke situ lah ya. Geus diimplengan lah kudu kumaha nanya. Geus pasti pisan. Tapi kalau ada satu kelemahan yang harus kita kasih tahu dari sekarang adalah fullback kiri dan mereka tidak punya penyerang utama. Nah itu dia. Tapi kalau untuk strategi pemain-pemain yang bakal absen di pertandingan lawan PS Sleman nanti, kira-kira apa yang mesti disiapin dari Persib nih Coach? Dan juga Angki. Ya kalau Iqbal Nevo absen ya Jupe paling ya. Pilihannya Jupe. Pilihannya Jupe. Kalau Dado masih ada Aziz mungkin jadi tandemnya Farsyad. Ya. Aziz Farsyad ini kudu dicoba oge sih gananya. Iya. Can pernah turun belum bareng pernah ya. soalnya. Aziz Farsyad belum. Terus Supardi belum dari menit awal Oh nih. iya, masih ada Bang Pardi. Ya kan? Bang Pardi. Back. Hand juga kan bisa aja dia tetap di bek kanan atau Bang Pardinya jadi center back. Ya, atau di kiri mungkin karena kemarin Ardi Idrus rada lumayan tanya abang-abangan kayak itu ka dia bisa wae lawan Sleman Zalnando heula nu turun. Ya karena Persib kan asalnya Zalnando nggak dibawa tuh ke Sleman yang kemarin. Nah akhirnya semua pemain sekarang yang sisanya di Bandung Dibawa ini mah. dibawa Dibawa ke kabeh, sana. nyusul. Jadi Zalnando ikut. Ya, Emang harus kudu dibawa karena ya bisi force majornya misalnya Ya. katakanlah Iqbal Nevo cedera gitu misalnya tuh bisa main. Bang Jupe kan main ya. Bang Jupe main ketika Farsyad kecapean menit 60 eta rek gantina saha DM na didinya gitu. Jupe bisa ke DM, Bang Pardi bisa ke CB. Ya kan jadi memang ya, akhirnya harus pakai plan C, plan D geus kieu mah. Urusannya bukan lawan PSS doang. Urusannya kita juga terhadap fisik Persib sendiri itu. Iya. Kecapean kita terhadap Piala Menpora iya ternyata. Iya kan guys mulai rada melenceng ya sebetulnya di target pramusim di awal gitu. Iya. Kan kita mau menikmati pertandingan. Enjoy the game. Enjoy the ya game, kan? melihat siapa-siapa aja lobang-lobang yang akan ditambal di liga nanti. Geus kieu mah kagok Mun geus final. kieu kan jadi geus rada belok ke kanan setik teh. Targetnya rada ditaikan saya tik dah. Final. Dengan kondisi pemain yang geus capek lah pemain geus. Anjing mana naik bus tuh dia ke Sleman, Ke Sleman tektok lumayan kan bolak-balik. Minimal Kemarin dua kali balik. THR lah cek pemain ge. Ya tuh tambah-tambahan lah. Nyaman pemain mah pasti yang aku udah berjuang kan daripada tuh main gitu. Daripada tuh main mendingan main. Iya. Tapi kan eta kondisi suku kayak capek coy. Iya sih ya. Yang ayak sebagai eta cedera aja. Yang ayak. Aduh. Tapi kemarin orang sempat maca di beberapa media ada beberapa komentar dari netizen, dari Boboto atau dari siapapun. Final ideal sepertinya Bandung Jakarta, cenah. Kumaha isu kene sih, tapi kalau misalkan berandai-andai ada aya gelagat kadinya karena ada nggak bahan ke sana? si Persija ge ditinggali beki dia beki ngeunah mainannya. Apalagi pas ada Rohit Chan. Eta Dewasa gitu. pisan mainannya. Benar, Jadi dewasa benar. pisan. Ya Persija mah di Piala Menpora kayaknya ini peaknya malah ningkat terus ya dari awal geblog gitu. Ya. Terus kadieun tiba-tiba aya suntikan Rohit Chan jadi main jadi rapi pisan nih. Mark Locke jadi rapi gara-gara si Rohit itu. Ya, kok mau Mark Locke geus di tukang ngeunana aya Rohit Chan mah lebih leluasa lah gitu Iya. manehna. Kita lihat aja PSM sebagai kalau PSM kan memang datang dengan spirit. Tapi walaupun dengan spirit jangan dilupakan mereka punya Julham, mereka punya Patrick, Wanggai, orang-orang yang udah biasa masuk final lah ya mah gitu. Iya. Jadi kalau tapi kan tetap bensinnya adalah spirit. Kita lihat nih PSM spiritnya sampai sejauh mana gitu. Tapi kalau misalnya ngadu kematangan mah kayaknya lebih berpengalaman Persija ya. Ya. Prediksi aja kayak salah deh. Tapi mas eutik we saeutik kan Iya nya oge. Kan dua leg oge, kan dua leg. Sieun nyuak. Ya. Kayak geus beres nu leg pertama kayak urang aya deui anu ngebahas jang leg kedua. Nusok bener si Angki justru. Sekarang Angki. Saya mau memprediksi dulu yang Persib lawan PS Sleman leg pertama nih. Nah, kumaki Bisa menang nggak kira-kira? Draw sih kan. Leg hijina draw-nya. Leg kayak hiji draw. Leg hiji draw. Ya mudah-mudahan sih menangnya tapi teuing feeling mah draw. si Angki jarang salah si Angki. Mana? Urang menang 2-1 lah. Tipis. Tah, ya orang ge draw sih. Hitung-hitunganna eta sih bener kata. Menang heula. Urang mah menang heula. Kan dua leg, Bro. Dua legnya leg hijina Persib yang ngamankeun heula sebenarnya mah. Jadi menang heula 2-1.
anu leg kaduana draw. Justru Persib mah tertekan heula. Kayak baru menang. Tapi siapa tahu strategi atau skema lawan Persebaya kemarin ngegebrak deh di awal bisa wae. Lamun ngegebrak di awal kita lolos. Biasanya gitu. Wah, tuh ya. Pokoknya intinya kita bisa menikmati 3-4 kali pertandingan lagi. Terus lawan Dejan tentunya kita akan ini lagi ya. Kita melihat taktik Dejan apa gitu. Ya. Orang sih menikmati etananya. Ya. Kalaupun Dejan main keras dan akan ngelama-lamain waktu ketika unggul gitu misalnya. Ya emang hak Dejan kan aturan yang tidak memperbolehkan itu kan gitu. Ya. Cuman saya sih responnya terhadap pertandingan sih akan kayak gimana eta bakal ku aing nikmati gitu. Termasuk respon ketika nggak ada Farsad yang kecapean gitu. Nggak ada Ezra yang cedera, Iqbal Nevo yang kelelahan dan bagaimana respon terhadap pemain-pemain yang aing yakin ini lelah sih. Capek coy main. Mana sabulan geus main deui. Coy. Aduh eta bitis tepegat kayaknya. Kan seminggu bisa 2 kali loh. Seminggu 2 kali. Ya komodo yang kelamun liga geus main ya kudu tandang ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua kan. Ya tapi ya kira-kira liga kan bakal berjalannya kayak gini nih gitu. Kita tinggal adaptasi terhadap itu aja gitu. Kalau aing sih lebih ke menikmati besoknya. Jadi untuk bobotoh kita Jumatnya puasa dulu, habis gitu malamnya habis tarawih kita nonton Persib melawan PS Sleman gitu. Itu dia ya. Terima kasih yang kemarin udah ikutan ini ya giveaway dari Si Momong Podcast ya. Kita ngasih tahu bahwa nanti yang menang akan kita hubungi. Yang menang kita hubungi atau mungkin bolehlah kita tampilin namanya tapi di episode kayaknya. Tampilin penasaran. Aya 8 pemenang. 6 orang dapat jersey. 6 orang dapat jersey. Tapi atasannya aja ya. Itu jersey kalau buat pemenang itu jersinya atasannya aja. Oke. Ya. Kalau 2 lagi itu dapat nggak jadi voucher cenah. Jadinya apa dari diasapin? Produk diasapin setengah kilo. Wah, frozen. itu ya. Frozen. Jadi bisa dimasak pas sahur. Daging asap pas buat sahur. Pas buat sahur gampang. Tinggal dihanetkeun hungkul. Jos eta mah dipake sahur atau dipake buka. Itu dia. Ya dan hatur nuhun ini buat siapa? Kami dulu. Dulur. Dan juga buat yang nanti mau ngirimin lagi spanduk ya, diusahakan bahannya kain. Berarti sebelum ada yang ngirim lagi spanduk mau pasang heula we nya. Iya lah. Kayak mun saya spanduk anyar gantian. Bergantian. Gantian ya. Oke. Mau naik sponsor kayak pakai green screen di dia. Bisa diatur. Itu dia. Itu dia. Berarti- Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Itu dia. Kunaon. Ya, soalnya Amehnya wai update apalagi sekarang kan mulai padat ya. Iya. Iya podcast bakal sigana seminggu 2 kali ya. biar nggak ada yang nanya lagi, podcast Min. Eta. Podcast kan atuh ira nu ngadem ke orang ge aya. Kang, ya iraha episode terbaru ngabahas semifinal geus aya. Oke. Gitu. Jadi pencet subscribe. langsung subscribe aja. Alright. Lonceng notifikasinya di on. Oke, langsung. berarti selamat menunggu berbuka puasa ya. Sambil ngabuburit nonton podcast, beres itu buka puasa, beres taraweh lalaju Persib. Itu bisa. Jumat kan main. Jumat main. Main deh Senin. Mingguna aya podcast mal. Mingguna hayu lah urang mah. Ayo orang mah. Gaukeun. Rahasiakeun. Tong main rasa-rasian dah. Kumang protes deui geura. Kumang ke minggu jeung matakan dinyalain lonceng notifikasi. Orang terharu ya aya nu nu keur tugas ieu Oh, iya. di rumah sakit Oh, pakai kemarin ya. APD Nya. ditemani oleh si Momong Podcast anjir jeung teh keren kayaknya. Bener aya nu dinobarkeun sakeluarganya. Wah eta luar Aya nu biasa. di Papua hoyong jersey-nya sugan we rezeki. Oh nya ta aya Papua, aya Sangata apa Polewali Mandar. Polewali Mandar. Polewali Mandar teh Sulawesi. Aya nu ti Pekanbaru. Keren. Aya nu ti Banjarmasin kamarinya. Wah luar biasa. Daerah nasi pajar tah, Polewali Mandar. Urang lamun laju berita aja sok aya wae berita ti Polewali Mandar. Berita naon eta? Berita kriminal biasana. Oke, berarti kita tunggu besok ya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini buat berguna buat pengantar penonton. Sip. Itu dia. Terus Ki, mungkin ada yang mau dikasih kesimpulan next lawan PS Sleman nih? Ya lawan PSS siap-siap aja lawan laga yang fisikal. Bakal lebih menegangkan dari pertandingan lawan Persebaya kemarin sih Gana. Kayaknya ya karena Iyalah. secara tensi udah lebih tinggi udah semifinal kan. Dan hujan kartu sih aing curiga. Iya ya, ini Rada nih. keras sih Gana ya permainannya. Adalah kartu-kartu merah mah di satu pertandingan lah ya. Tapi hujan kartu lah pokoknya ya tahan emosi seetik lah nya karena pasti rehe ya mah geus mainna. Nya. Geus tempo ieu selain pramusim ya mah geus kieu. Ieu mah liga anjir ya.
turnamen beneran ya. Enjoy aja guys, malah enjoy ya. Baiklah kalau begitu. Ya jangan lupa tentunya dengerin Si Mamong Podcast di platform podcast kesayangan kamu ya. Kamu bisa dengerin di Spotify, di Spara dan Apple Podcast dan juga simak videonya di YouTube channel Si Mamong dan sekali lagi ingat subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Baiklah, Wilujeng Saum Bobotoh lanjut lagi sampai berjuang sampai dengan azan maghrib dan kita akan bertemu kembali di episode Si Mamong Podcast ke-57. Yey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Bye bye.